sahabat sinergi, hari ini kita akan membahas nutrisi yang mengandung serat. Serat adalah bagian nutrisi yang sangat penting untuk kehidupan kita, karena tanpa serat maka sirkulasi atau proses perjalanan pencernaan tidak akan lancar. Serat dibagi menjadi dua, yaitu serat yang larut air dan serat yang tidak larut air. Serat yang larut air adalah serat, namanya juga larut air ya, berarti harus ada serat, harus ada air. Contohnya apa? Yang paling mudah adalah agar-agar. Kalau kita membeli agar-agar atau jelly, kita tidak akan mungkin bisa mengolah jelly tersebut kalau tidak ada air, bukan? Demikian juga makanan. Makanan itu ketika kita makan ada seratnya, maka serat itu membutuhkan air. Nah, seperti apa serat-serat yang larut air maksud saya? Itu adalah serat yang sangat menolong kita, karena serat itu bisa mengikat asam empedu. Apa itu asam empedu? Asam empedu adalah cairan yang dikeluarkan oleh kantong empedu yang bersama-sama dengan lipase atau zat yang keluar dari pankreas yang berfungsi sebagai deterjen atau cairan pencuci lemak. Bisa terbayang ya, kalau kita ibu-ibu rumah tangga mencuci piring yang ada lemaknya, tentu kita membutuhkan cairan. Demikian juga tubuh kita. Tubuh kita membutuhkan cairan untuk mencuci lemak yang masuk ke dalam tubuh. Nah, asam empedu bersama dengan lipase itu merupakan deterjen tubuh kita. Bagaimana cara kerjanya? Ketika kita mengkonsumsi makanan, yang pertama kali diolah dalam mulut kita adalah karbohidrat. Protein dan lemak dicuekin aja. Kemudian di lambung, karbohidrat dan protein, kemudian di usus adalah lemak. Nah, disinilah peran asam lambung dan lipase sebagai deterjen tubuh kita. Ketika masuk ke dalam tubuh, lemak-lemak itu akan dicuci sehingga menjadi partikel-partikel kecil menjadi asam lemak, dan di dalam usus asam lemak itu diserap sempurna. Sehingga ketika kita mengkonsumsi lemak dan fungsi pencernaan kita bagus, maka lemak itu akan diserap sempurna. Ketika kita mengkonsumsi serat yang larut air, maka asam empedu itu diikat. Bisa terbayang ya, akhirnya lemak-lemak itu tidak terserap dengan baik. Terus kemana? Lemak itu akan keluar lewat feses. Dengan cara kerja tubuh kita seperti ini, kita bisa membayangkan bahwa serat yang larut air akan menghambat penyerapan lemak sehingga mengurangi lemak di dalam tubuh kita yang terserap, maka dengan sendirinya tubuh kita akan mengolah lemak yang ada di dalam tubuh kita sendiri. Apa yang seringkali dikhawatirkan adalah kolesterol. Walaupun kolesterol itu sangat baik, tidak perlu ditakutkan juga kalau tidak terlalu tinggi, karena kolesterol itu adalah bahan semua hormon tubuh kita. Kolesterol itu bahan seluruh sel tubuh kita, sehingga tetap kita membutuhkan lemak. Kemudian yang kedua, kecuali dia mengikat lemak, yang kedua adalah menghambat gangguan konstipasi atau sembelit. Sehingga ketika kita mengkonsumsi serat, dan jangan lupa air ya, jangan lupa air. Karena kalau kita hanya mengkonsumsi serat tanpa air, maka serat itu tidak berfungsi dengan sempurna. Serat menolong supaya kita merasakan perut lebih lama kenyangnya, sehingga tidak rakus. Nah, yang suka makan ketika mengkonsumsi serat yang larut air, mengikat air, maka akan merasakan rasa kenyang yang lebih lama. Oleh karena itu, sangat baik serat yang larut air ini dikonsumsi untuk proses ataupun program diet atau untuk penderita diabetes supaya tidak terlalu kepengen makan terus. Karena salah satu ciri diabetes adalah makan terus, minum terus pipis terus. Nah, itu adalah serat yang larut air. Nah, apa contoh di dalam NutriBurst itu? Serat-serat larut adalah kum arabic, serat oat, kemudian guargum, brokoli, wortel, dan serat gula bit. Semua ini ada di dalam NutriBurst. Sehingga NutriBurst ini lemak berkurang penyerapannya. Kemudian saluran cerna lebih lancar. Kemudian rasa kenyang lebih lama. Otomatis kita bisa menyaring makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, kita akan kenali berikutnya adalah serat yang tidak larut air. Nah, serat yang tidak larut air ini akan mempercepat perjalanan makanan dan limbah. Nah loh, kita makan makanan dan limbah. Sahabat sinergi, apa itu limbah? Limbah adalah makanan yang memang tidak berguna untuk tubuh kita,
dibantu dibawa oleh serat yang tidak larut air, terus melewati saluran cerna sampai ke usus besar. Sehingga makanan yang memang perlu diserap, maka ketika di usus halus akan diserap dengan sempurna, dan yang tidak berguna akan dibawa oleh serat yang tidak larut air menuju ke usus besar dan dikeluarkan menjadi feses. Nah, jelas ya sahabat sinergi bahwa serat di dalam kehidupan kita itu sangat penting. Bapak Ibu dan sahabat sinergi mungkin pengen tahu sebenarnya kandungan di dalam Nutriburs itu apa jenis seratnya. Itu ada dedak jagung, kemudian tomat, seledri, bayam, rice bran, serat kedelai, kemudian serat apel dan kubis. Selain serat tersebut yang berasal dari buah-buahan, tanaman, biji-bijian, dan kacang-kacangan, Nutriburs mengandung banyak sekali vitamin. Vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D, dan vitamin E. Nah, kalau kita mengingat vitamin-vitamin tersebut, maka kalau kita mengulas lagi dari seratnya berasal dari biji-bijian dari kacang-kacangan, maka sebagian besar adalah mengandung vitamin B. Vitamin B1, vitamin B2, kemudian vitamin B5, vitamin B6. Nah, vitamin B6 ini disebut juga piridoksin. Vitamin B6 ini sangat berguna untuk orang-orang yang punya keluhan mual. Kalau seperti ini kita bisa ingat, sangat berguna sekali untuk orang-orang yang pulang dari rumah sakit yang mungkin makan belum enak, akan sangat terbantu dengan vitamin B6. Kemudian ada juga vitamin B7, vitamin B9, dan vitamin B12 yang disebut juga cyanocobalamin. Cyanocobalamin sangat penting di dalam peran dia untuk pembentukan sel darah merah, sehingga sangat diperlukan sekali untuk orang-orang yang mengalami anemia. Bapak Ibu dan sahabat sinergi semua, kalau kita mengingat akan kandungan-kandungan yang ada di dalam Nutriburs, rasanya sangat efektif menggunakan atau mengkonsumsi Nutriburs ini untuk banyak kasus ya. Untuk orang sehat juga sebenarnya penting sekali, dan apalagi untuk orang sakit. Seringkali orang sakit kan susah makan ya. Susah makannya itu mungkin nggak nafsu makan, atau yang dimakan nggak enak. Nutriburs bisa menjadi pilihan, bahkan bisa menjadi makanan pokok karena kandungan seratnya yang sangat baik sehingga akan menolong saluran cerna. Kecuali serat dan vitamin, Nutriburs juga mengandung antioksidan. Apa itu antioksidan? Antioksidan adalah zat yang berfungsi untuk menghambat kerusakan sel atau yang menangkal radikal bebas atau racun. Itu akan sangat mengganggu kesehatan kita, akan merusak sel-sel tubuh kita. Nah, di dalam Nutriburs itu banyak sekali antioksidan. Satunya adalah selenium. Kemudian mineral yang lain yang bersifat antioksidan itu zinc. Kemudian ada kalsium, ada magnesium. Kita ingat bahwa magnesium adalah pembuluh darah. Jadi ini sangat baik sekali untuk kesehatan pembuluh darah juga. Kemudian ada juga kalsium yang sangat baik untuk kesehatan tulang dan syaraf ya. Selain itu, antioksidan juga bisa didapat dari vitamin-vitamin yang saya sebutkan tadi. Sehingga Bapak Ibu dan sahabat sinergi, Nutriburs ini merupakan nutrisi yang sangat penting kalau kita mengingat lagi bahwa di dalam saluran cerna itu bisa berfungsi melancarkan makanan yang berjalan di dalam usus, kemudian mengantar makanan yang berguna di usus halus sehingga terserap sempurna, menghambat penyerapan lemak, bahkan mengikat lemak untuk dikeluarkan. Maka kita bisa merasakan atau bisa melihat bahwa Nutriburs ini akan menghambat banyak sekali penyakit. Ingat kan tadi saya bilang ketika minum Nutriburs ini berupa powder ya Bapak Ibu Saudara dan sahabat sinergi, karena harus di-shake, harus ditambahkan air kemudian di-shake seperti itu. Ketika kita mengkonsumsi Nutriburs, rasa kenyang lebih lama sehingga tidak ingin makan. Kalau tidak ingin makan, berarti rasa lapar bisa dikendalikan. Otomatis karbohidrat juga terbatas. Maka Nutriburs juga sangat baik untuk mentreatment orang-orang yang diabetes ya. Karena orang diabetes kepengennya makan terus, tapi ketika mengkonsumsi Nutriburs, rasa kenyang lebih lama, nggak kepengen makan lagi. Kecuali itu juga kalau kita rutin mengkonsumsi, maka kita akan terhambat dari penyakit-penyakit yang mungkin akan datang.
Kita tidak perlu menunggu penyakit karena penyakit pasti datang. Hanya ketika kita mencegah segala peradangan yang terjadi, maka tubuh kita menjadi sehat, penyakit-penyakit itu akan menjauh dari tubuh kita. Nah, kita akan mengingat lagi bahwa kita membutuhkan makanan-makanan yang lain ya. Jangan lupa, tadi pesan saya, air. Bapak, Ibu, Saudara, dan sahabat sinergi sudah tahu kebutuhan air kita. Nah, sekarang hitung. Ada HP ya, ada kalkulatornya kan? Sahabat sinergi ingat kan berat badan sendiri, tolong dikalikan berat badan dalam kilogram dikalikan 0,04. Sudah ketemu angkanya? Nah, berat badan dalam kilogram dikalikan 0,04 akan ketemu angka. Nah, angka itu adalah satuannya liter. Artinya, di dalam 24 jam, Bapak Ibu, teman-teman, dan sahabat sinergi membutuhkan air sesuai dengan yang perkalian berat badan kali 0,04. Ya, sudah ketemu ya. Nah, sore ini sudah minum sebanyak itu. Kalau belum, penuhi sampai nanti. Tentu yang belum biasa harus belajar untuk minum. Pagi-pagi minum. Ada yang punya kebiasaan air hangat, ada yang memiliki kebiasaan air dingin seperti itu ya. Tetapi yang baik adalah air hangat sesuai dengan suhu tubuh kita. Kalau tubuh kita hangat, ketika kita minum air hangat, tubuh kita tidak perlu adaptasi terlalu banyak. Ingat ya, bahwa serat itu akan berguna kalau ada air. Ada dua macam serat, serat yang larut air dan serat yang tidak larut air. Oke, kita mulai hidup sehat dengan makanan-makanan sehat yang ada di Sinergi. Mari kita mulai untuk memahami serat alami di produk yang alami. Sampai jumpa dan salam sehat, salam sinergi.